Are you listening? Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat farmasis, senang banget nih hari ini kita ketemu. Hari ini kita akan membahas mengenai aromaterapi. Mari simak videonya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Hayufadi Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Kelompok 14 beranggotakan 2 orang, yaitu Ambar Setianingsi dan Devrika Diantami. Mari kita mengenal fitoterapi. Apa saja sejarah dan definisi fitoterapi? Yuk simak penjelasannya. Fitoterapi memiliki makna yang luas, di mana fitoterapi berdasarkan pada 2 kata, yaitu fito yang berarti tumbuhan dan terapi yang berarti pengobatan. Nah, penggabungan 2 kata ini yang memiliki istilah fitoterapi yang berarti penggunaan bagian tanaman yang berupa sediaan yang terbuat dari tanaman untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Obat dalam fitoterapi dikenal dengan herbal medicine atau obat herbal. Sejarah fitoterapi. Fitoterapi pertama kali dikenalkan oleh seorang dokter dari Perancis bernama Henri Cletret pada tahun 1870 sampai dengan 1955, di mana Dr. Henry banyak menulis tanaman-tanaman obat yang dia satukan di dalam sebuah jurnal yang bernama La Presse Médecine. Fitoterapi semakin pesat. Tepatnya pada 1 Januari 1978 diberlakukan amandemen, di mana amandemen ini dikenal dengan German Drug Act, yang berarti ilmu pengobatan modern dan fitoterapi menjadi bagian dalam sistem pengobatan. Nah, tidak hanya itu, seorang pengemuka fitoterapi yaitu Rudolf Fritz Wells pada tahun 1895 hingga 1992 mempelopori sebuah buku yang mana dia di sini melakukan pengujian terhadap tanaman obat dari segi farmasetik, farmakologi, dan uji klinis, di mana sistem farmakologi mendukung sistem fitoterapi yang akan menjadi perkembangan pesat dalam dunia pengobatan. Yuk mari sama-sama kita simak, apa sih definisi aromaterapi? Sering sekali kita mendengar istilah aromaterapi. Kata aromaterapi merupakan gabungan dari kata aroma yang memiliki arti harum, bau wangi, atau sesuatu yang lembut. Sedangkan terapi diartikan sebagai cara pengobatan atau penyembuhan. Sehingga kata aromaterapi dapat diartikan sebagai suatu cara perawatan tubuh atau penyembuhan penyakit dengan menggunakan minyak esensial atau essential oil. Aromaterapi merupakan suatu metode perawatan menggunakan bau-bauan yang secara holistik dapat mempengaruhi jiwa, raga, dan pikiran. Sejarah aromaterapi telah berkembang sejak 5.000 tahun yang lalu, di mana bangsa Mesir telah menggunakan getah dan minyak dari tumbuhan yang ada di sekitar negeri tersebut untuk perawatan tubuh, berupa dupa pengharum ruangan maupun obat berbagai penyakit. Tidak hanya Mesir, Yunani juga menggunakan aromaterapi dengan cara infusa dari ekstrak minyak atsiri, tumbuhan aroma yang dimulai sejak 1200 tahun yang lalu, di mana dipelopori oleh dokter Yunani Pedasius Dioscorides menulis sebuah buku tentang herbal medicine yang dijadikan sebagai standar bagi orang-orang Eropa dalam penggunaan minyak atsiri untuk aromaterapi. Apakah ada kaitan antara peran fitoterapi dalam aromaterapi? Tentu saja ada, di mana fitoterapi memiliki kaitan dengan aromaterapi. Fitoterapi memberikan gambaran bahwa suatu tumbuhan memiliki kandungan yang berpotensi sebagai aromaterapi. Dalam analisis yang telah dilakukan, aromaterapi menunjukkan potensi untuk digunakan sebagai pilihan terapi yang efektif untuk menghilangkan gejala depresi pada berbagai subjek.
Setelah kita mengenal fitoterapi, sejarahnya, definisinya, kemudian dilanjutkan dengan aromaterapi, sejarah dan definisi, sekarang kita akan mengenal arti depresi. Nah, depresi merupakan suatu gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus asa, putus harapan, perasaan bersalah, dan tidak berarti. Sehingga seluruh proses mental dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hubungan interpersonal dari seseorang. Hal ini tidak hanya didukung dari berbagai segi, namun tekanan pada diri seseorang juga dapat mempengaruhi gangguan diri berupa interpersonal yang dapat menyebabkan depresi. Mengenal tumbuhan antidepresi. Kita simak yuk penjelasan apa saja sih tumbuhan yang berpotensi sebagai antidepresi. Bunga lavender yang bernama latin Lavandula angustifolia memiliki kandungan senyawa aktif yaitu linalol, linalil asetat, dan myrcin, di mana berkhasiat dalam antidepresi untuk mengatasi kecemasan, agiditas, stres, manajemen nyeri, sakit kepala, kejang otot, serta gangguan tidur yaitu insomnia. Bunga mawar atau Rosa damascena. Bunga ini cukup terkenal dalam dunia kecantikan dan parfum, di mana digunakan sebagai zat tambahan untuk menambah kesan wangi dalam suatu produk. Senyawa aktif yang terkandung dalam bunga mawar ada eugenol, isometon, alpha-hemaselin, linalol, alpha-tinin, pentil alkohol, citronellin citrat, dan beta-citronolol, yang mana memiliki khasiat untuk antidepresi yang dapat mengurangi sakit kepala, migrain, ketegangan saraf, stres, serta manajemen nyeri. Bunga kamomel atau Metrisaria resutita memiliki kandungan senyawa aktif berupa terpenoid, alpha-bisabolol, azulena oksida, alpha-pinin, luteolin, serta kumarin dan quercetin, yang memiliki khasiat dalam antidepresi, mencegah insomnia, kecemasan, dan kejang. Bunga melati, Jasminum grandifolium, memiliki kandungan senyawa aktif berupa benzoasetat dan benzoat, pitol, linalol, isopitol, pentil asetat, serta eugenol, yang memiliki khasiat sebagai antidepresi yang mana mencegah gangguan tidur, insomnia, serta kecemasan.